Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Humairah, NIM 6010119024 dari jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar ingin menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Kerajaan Gua Talo Makassar. Kerajaan Gua Talo adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Sejak Gua Talo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gua Talo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gua Talo untuk menganut agama Islam, tetapi usahanya selalu gagal. Pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Hatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Dato' Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, Dato' Ripat Timang dan Dato' Retiro, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tetapi Raja Talo. Terlebih dahulu, seperti diketahui, Raja Talo merangkap juga Mangkububi Kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan Raja Talo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumanengang Ri Agama memeluk Islam pada 22 September 1605. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, Kerajaan Gua Talo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Raja-rajanya setelah itu bergelar Sultan, gelar raja yang umumnya dipakai di kebanyakan kerajaan bercorak Islam. Ditilik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17 kerajaan Goa sudah bercorak Islam. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditahbiskan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam. Sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tak mematuhi pesan Sultan Alauddin yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian yang isinya siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lainnya. Namun nyatanya, perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja itu. Sultan Alauddin yang menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam, baik secara damai maupun perang. Beberapa kerajaan di daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidenreng, dan lainnya menolak keras ajakan Raja Goa. Akibat penolakan itu, Raja Goa terpaksa angkat senjata dan mengirim bala tentara ke daerah itu. Pada 1608, beberapa pasukan gabungan kerajaan Bugis itu mengalahkan Goa, tetapi pada tahun berikutnya semuanya berhasil ditundukkan dan bersedia menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sidenreng dan Sopeng pada 1609, Wajo pada 1610, dan Bone pada 1611. Perang Islam di tanah Bugis saat itu disebut Musuh As-Salengeng atau Perang Islam. Penerimaan Islam oleh para raja itu kemudian diikuti masing-masing rakyatnya. Derap penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin menjadikan kerajaan Goa sebagai motor penyebaran Islam pada masa itu. Hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski berjuang menyebarkan Islam,
Sultan Alauddin dan beberapa raja penggantinya tak melarang umat Katolik untuk mendirikan gereja di Makassar. Kehadiran misionaris Katolik di pelabuhan Makassar yang ramai dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia pada waktu itu tidak ditolak. Gereja tua yang dibangun sejak Sultan Alauddin berkuasa masih bisa disaksikan hingga saat ini. Sultan Alauddin wafat pada 15 Juni 1639. Ia diberi gelar Tumanenga Rigaukanna atau yang mengangkat dalam kebesaran kekuasaannya. Sedangkan sumber lainnya mengatakan Sultan Alauddin diberi gelar Tumanengang Riagamana atau yang mengangkat dalam agamanya. Pada tanggal 10 November 1965, nama Sultan Alauddin dijadikan menjadi sebuah nama perguruan tinggi agama yakni IAIN, Alauddin Makassar, dan sekarang lebih dikenal dengan nama UIN Alauddin Makassar. Ulama penyebar Islam di Goa. Yang pertama yaitu Dato' Ribandang. Islam mulai diterima secara resmi dalam struktur kerajaan Goa sejak 1605, ditandai dengan kedatangan 3 orang ulama yang berasal dari kota tengah Minangkabau. Salah satu di antara ketiga ulama Minangkabau itu adalah Khatib Tunggal Abdul Makmur yang bergelar Dato' Ribandang. Ahmad Hidayat dalam tulisannya yang bertajuk Sejarah Islam Sampai ke Nusantara menyebutkan Dato' Ribandang merupakan ulama yang menyebarluaskan agama Islam di daerah kekuasaan kerajaan Goa. Sementara 2 orang rekannya yang lain masing-masing menyebarkan Islam di daerah kerajaan Luwu dan di daerah Bulukumba. Dakwah yang dilakukan oleh Dato' Ribandang tak hanya menyentuh masyarakat lapisan bawah, namun juga para saudagar dan bangsawan Goa. Bahkan semasa Dato' Ribandang menyebarkan ajaran Islam di sana, salah seorang penguasa kerajaan Goa yakni Raja Goa ke-11, Imang Rangi Daeng Mandrabiah yang bergelar Sultan Alauddin Tumangenga Rigaukanna menyatakan diri masuk Islam. Sebelumnya, Mangkubumi Kerajaan Goa yang juga menjabat sebagai Raja Talok, Imalingkaang Daeng Nyonri atau Karaeng Katangka lebih dulu memeluk Islam. Dia kemudian mendapatkan nama Islam Sultan Abdullah Awal al-Islam. Sejak saat itu, Kerajaan Goa yang berada di bagian selatan Sulawesi Selatan menjadi pusat penyebaran Islam sejak Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Pada awalnya, Datuk Ribandang berdakwah ke Kutai, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Tetapi karena situasi masyarakat yang belum memungkinkan, dia pergi ke Makassar, Kerajaan Goa, Sulawesi, dan melaksanakan syiar Islam bersama temannya, Tuan Tungangang Parangang di kerajaan tersebut. Temannya Tuan Tungangang Parangang tetap bertahan di Kutai dan akhirnya berhasil mengajak Raja Kutai atau Raja Mahkota beserta seluruh petinggi kerajaan masuk Islam. Setelah kembali lagi ke Makassar, Datuk Ribandang bersama 2 saudaranya, Datuk Patimang dan Datuk Ritiro, menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar ketika itu. Datuk Ribandang yang ahli fikih berdakwah di kerajaan Goa dan Talok, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di kerajaan Luwu. Sementara Datuk Ritiro yang ahli tasawuf di daerah Tiroh dan Bulukumba. Pada mulanya, Datuk Ribandang bersama Datuk Patimang melaksanakan syiar Islam di wilayah kerajaan Luwu, sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara yang menganut agama Islam. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dengan wilayah yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo, Tanah Toraja, Kolaka, Sulawesi Tenggara hingga Poso, Sulawesi Tengah. Dengan pendekatan dan metode yang sesuai, syiar Islam yang dilakukan Datuk Ribandang dan Datuk Patimang dapat diterima Raja Luwu dan masyarakatnya. Bermula dari masuk Islamnya seorang petinggi kerajaan yang bernama Tandipau, lalu berlanjut dengan
Islamnya Raja Luwu yang bernama Datuk Lapatiware, Daeng Parabung pada 4-5 Februari 1605, beserta seluruh pejabat istananya setelah melalui dialog yang panjang antara sang ulama dan raja tentang segala aspek agama baru yang dibawa itu. Setelah itu, agama Islam pun dijadikan agama kerajaan dan hukum-hukum yang ada dalam Islam pun dijadikan sumber hukum bagi kerajaan. Yang kedua yaitu Syekh Yusuf Al-Mangkasari. Nama lengkapnya Muhammad Yusuf bin Abdullah Abul Al-Mahasin At-Taj Halwati Al-Mangkasari, yang kemudian lebih dikenal di Sulawesi dengan gelar Tuan Ta Salamangkari Goa, guru kami yang agung dari Goa. Ia merupakan ulama terkemuka Nusantara pada abad ke-17 Masehi yang berasal dari Goa. Sejak kecil, Syekh Yusuf dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi mubalik. Ia belajar ilmu agama Islam dari Syed Ba'alwi bin Abdullah At-Tahir, seorang ulama asal Arab yang menetap di Bontoala, Makassar. Pada masa itu, Bontoala menjadi pusat pengajaran Islam. Yusuf mengawali pendidikan agamanya dengan belajar membaca Al-Quran pada Daeng Rita Sammang, yang juga aktif berdakwah di Istana Goa. Selanjutnya, ilmu fikih, tata bahasa Arab, dan tasawuf dipelajarinya dari Syed Ba'alwi bin Abdullah di pesantren Bontoala. Gurunya yang lain bernama Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Majelis Cikoang. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.